Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Di sini saya akan menjelaskan langkah demi langkah proses praktikum network programming terkait penggunaan NetMiko, Paramiko, serta pemanfaatan YAML. Nah, untuk melakukan otomatisasi konfigurasi pada perangkat jaringan seperti router dan switch. Nah, materi ini merupakan lanjutan dari praktikum minggu sebelumnya, sehingga kita masih menggunakan lab yang sama. Baik, untuk memulai automation-nya, kita ini perlu memahami dua library yang cukup penting, yaitu Paramiko dan NetMiko. Jadi, Paramiko itu library dasar untuk membuat koneksi SSH menggunakan Python. Nah, library ini tuh penting dan umum digunakan untuk otomatisasi server, tetapi tidak memiliki fungsi yang spesifik untuk perangkat jaringan. Jadi karakteristik Paramiko ini yaitu semua perintah harus diketiknya secara manual. Output dari perangkat ini harus di parsing sendiri manual. Tidak ada fitur yang mengenali vendor jaringan seperti Cisco atau Juniper. Lalu sangat cocok untuk otomatisasi server Linux, bukan untuk router atau switch. Nah, sedangkan NetMiko ini dibangun khusus untuk perangkat jaringan. NetMiko sebenarnya itu berada di atas Paramiko, tetapi ini sudah diberikan fitur tambahan untuk mempermudah network automation-nya. Nah, keunggulannya itu ada driver khusus Cisco, Juniper, Mikrotik, dan lain-lain. Pengiriman komen jauh lebih simpel, lalu output ini sudah diformat sehingga mudah dibaca dan cocok untuk automation skala yang lebih besar. Nah, dengan kata lain, Paramiko itu fondasi SSH, sedangkan NetMiko ini versi yang dipermudah untuk network engineer. Nah, di sini kita menggunakan lab yang sama. Di sini kita lihat dulu exercise 1, dan ini exercise 2-nya, lalu ada introduksi YAML-nya. Nah, ini YAML structure-nya. Lalu ini YAML, ini perbedaan YAML dan JSON. Lalu ini YAML di Python. Ini exercise 3-nya, kita suruh buat file device YAML, lalu YAML conf. Lalu ini exercise keempatnya, kita buat router mengaktifkan interface loopback 1 dan switch membuat VLAN 100. Oke. Nah, pada langkah pertama ini kita memastikan perangkat ini dalam kondisi siap untuk diotomatisasi. Nah, ini saya sudah menyiapkannya. Kita gunakan lab yang sama seperti minggu yang lalu. Lalu perangkat ini harus sudah memiliki IP dan saya sudah membuat IP-nya. Kita buka dulu. Sini kita pakai putih aja. Kita matikan HTML konsolnya. Oke, sudah. Kita masuk lagi. Nah, di sini kita lihat nah, ini sudah ada IP switch-nya yaitu 14, lalu routernya
Tunggu sebentar. Nah, ini IP dari routernya. Oke. Di sini disuruh untuk mengaktifkan SSH-nya. Karena saya sudah membuat SSH-nya, kita coba untuk aktifkan SSH-nya. Kita coba lewat Docker. Oke, tunggu sebentar sinyalnya. Bentar. Oke, kalau tidak kita dulu saja Dockernya kita matikan. Kita matikan dulu semuanya. Oke, jika sudah kita hidupkan lagi. Nah, udah. Kita coba. Nah, udah. Sini kita coba masuk ke switch dulu ya. Pakai kode tambahan, yaitu ini kode tambahannya, agar dia bisa masukkan passwordnya. Oke, di sini dia bisa masuk ke SSH yang ada di switch. Lalu kita coba yang ada di routernya. Ini sama, tapi ini tadi 8. Oke, ini juga sama, sudah bisa masuk ke routernya. Lalu kita keluar saja. Oke, jika sudah, di sini kita biasanya SIS log-nya itu otomatis mencatat setiap kali ada comment configuration perubahan. Nah, tujuan exercise pertama ini itu memastikan perangkat ini siap dikontrol lewat Python. Lalu selanjutnya, setelah SSH ini aktif, kita mulai masuk ke tahap otomasi. Nah, pada Nuts atau pada Docker ini, maaf saya tidak mengubah nama Nuts-nya. Pada Docker ini kita install netmiko-nya. Oke, tunggu. Nah, ini untuk mengunduh library netmiko dan semua dependensinya. Jika sudah terinstall, langkah selanjutnya itu kita buat mengkonfigurasi switch, itu membuat VLAN 10 dan mengaktifkan router interface loopback. Nah, sebelum masuk ke pembahasan script otomatisasi, ini kita perlu membuat filenya. Yang ini. Karena saya sudah membuatnya.
Jangan perlu susah-susah lagi. Oke. Di sini disuruh membuat buat file yang berfungsi sebagai pusat data perangkatnya. Nah, file ini menggunakan format YAML yang terkenal ini sangat mudah untuk dibaca manusia. Ini kita masuk ke nano device tick YAML. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Ini IP router dan ini switchnya. Oke, kita keluar saja. Oke, nah dengan menyimpan informasi perangkat dengan YAML ini, kita ini tidak perlu lagi menulis IP, username, dan password secara manual di dalam script Python. Nah, cukup tambahkan datanya di YAML dan ini automation ini akan membaca semuanya secara otomatis. Nah, ini tuh mempermudah scaling ketika perangkat ini kita kelola itu makin banyak. Setelah file YAML itu sudah siap, sekarang itu kita membuat script Python yang akan membaca data ini dan menjalankan konfigurasi menggunakan NetMiko. Kita masuk ke nama tadi itu YAML apa tadi? YAML con con.ey. Oke, nah di sini saya sudah membuat kodenya. Nih, ini kodenya, kode ke router dan ini kode ke switchnya. Nah, kalau ada IP tidak dikenali maka akan di skip. Oke, lalu kita Ctrl+X. Nah, pada script ini tuh Python ini membuka file YAML, membaca isi setiap device, lalu NetMiko ini akan langsung membuat koneksi itu ke SSH, ke perangkat yang tersebut, ke perangkat tersebut. Nah, kita ini cukup menuliskan perintah konfigurasinya di dalam list. Nah, dan NetMiko ini akan menjalankannya satu persatu. Nah, dengan cara ini konfigurasi yang sama bisa diterapkan ke banyak perangkat tanpa kita ketik ulang. Nah, setelah itu siap, kita jalankan langsung di Dockernya ini menggunakan perintah Python. Kita jalani. Nah, Python menyebabkan. Oke, kita tunggu. Nah, dia akan mengeluarkan. Nah, dari selesai. Jadi dia bisa mengeluarkan router dan switchnya. NetMiko ini akan otomatis tuh masuk ke setiap perangkat kita. Kita buka saja router sama router dan switchnya kita buka aja. Oke. Nah, NetMiko ini tuh akan otomatis masuk ke setiap perangkat berdasarkan informasi itu dalam YAML-nya. Nah, router ini akan dikonfigurasi loopback dan switch ini akan dibuatkan VLAN baru. Selain itu, kedua perangkat ini akan diarahkan untuk mengirimkan log ke server SYFlog. Nah,
salah satu fitur yang paling penting dalam jaringan itu monitoring perubahan konfigurasi. Nah, disinilah peran SES Log mencatat semua aktivitas yang terjadi pada perangkat jaringan. Nah, karena sebelumnya itu kita sudah mengarahkan semua log ini ke Docker yang berfungsi itu sebagai SES Log server. Nah, maka untuk saat maka untuk melihat log lognya itu kita menggunakan perintah sudo tel. Sudo tel minf /var/log slash. Oke, tunggu. Oke. Ternyata dia ada yang down karena dia salah. Bentar ya. Mungkin dia kehapus. Sini kita coba install SES Log-nya lagi. Kita buka dulu. Nah, ini kita coba jalankan SES Log-nya dulu terlebih dahulu di Docker-nya ini. SES Log min f, f-nya besar, f min f slash etc slash SES Log min slash SES Log min dot conf min p slash for slash run slash SES Log min dot bit udah. Oke, ini udah. Kita coba lagi. Oke, sudah. Switch juga. Kita lihat dulu. Sudah up. Masih down ya. Coba kita matikan saja Docker-nya. Ini kita copy saja terlebih dahulu.
kita matikan dulu. Lalu kita hidupkan lagi. Kita masuk lagi. Nah, maaf ya kalau sinyalnya jelek. Oke, bentar. Kita keluar lagi. Sudutnya. Oke teman-teman, ternyata saya kan sudah coba sudut tel ini, ternyata ini salah telnya. Yang benar itu telnya yang tel min f slash var slash log slash remote slash strip bawah al dot log. Nah, dia akan keluar hasilnya dari switch dan dari switchnya. Nah, dari pesan ini tuh kita bisa mengetahui perubahan konfigurasi dilakukan oleh siapa. Nah, perintah apa yang dieksekusi dan dari mana asal koneksinya. Nah, inilah alasan SES log ini penting untuk diaudit dan di troubleshooting untuk kita mengetahuinya. Selanjutnya, terakhir itu kita bahas sedikit ya perbandingan dari 3 format data yang sering digunakan dalam automation ini. Nah, ya mana ya? Tadi saya lihat, kita buka lagi ini. Kita buka. Nah nih, jadi format YAML itu format sederhana yang sangat mudah dibaca, cocok untuk file konfigurasi seperti daftar perangkat jaringan. Nah, JSON ini format ringkas biasanya dipakai untuk keperluan API dan komunikasi antar sistem. Nah, Python DIC itu struktur data internal Python yang menjadi jembatan untuk proses YAML dan JSON-nya. Nah, meskipun keduanya ini menyimpan data yang sama, YAML itu tuh tampak lebih bersih lah dan enak diedit. Itulah sebabnya YAML lebih populer untuk network automation-nya. Nah, jadi pada keseluruhan dari praktik ini tuh kita sudah mempelajari menggabungkan YAML, Python dan NetMiko-nya. Nah, untuk melakukan konfigurasi otomatis pada router dan switch itu kita juga melihat bagaimana SES log itu bekerja untuk merekam setiap perubahan sehingga jaringan itu bisa dipantau dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.